Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, TPB Agama Islam kelompok 53. Hari ini kami akan mendiskusikan tentang 10 potensi bahaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di kelompok 10, anggotanya ada Anisha Febri Rahim, ada Fauzia Hanum, dan ada Nabila Azahra. Ayo teman-teman, bagaimana? Jadi kita mau diskusiin ini ya, potensi bahaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ini berikut ada nama kelompok kita dan NPM-nya. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Mungkin boleh ini dijelasin. Siapa nih? Bacain dulu. Boleh, sok. Aku. Ya, boleh. Boleh. Kedudukan mempelajari ilmu syar'i yaitu sebagaimana yang kita ketahui, hukum mempelajari ilmu agama atau ilmu kewajiban atas setiap muslim, fardhu ain, bagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, di mana menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Betul banget nih. Lanjut aja guys, apa gimana? Mungkin, ya boleh sih lanjut. Tapi aku setuju sih bahwa kalau misalkan kita tuh untuk mempelajari ilmu agama itu wajib. Terutama emang untuk muslim ya. Iya benar banget. Karena ya kita juga tahu kan ilmu agama tuh kayak petunjuk gitu buat kita. Yoi, betul sekali. Ya udah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Betul. Mau siapa nih yang baca? Terserah, boleh. Nabila juga boleh, Bil. Oke deh. Kedudukan mempelajari ilmu dunia atau sains dan iptek. Jika mendatangkan kebaikan untuk umat Islam, hukum mempelajari ilmu duniawi adalah fardu kifayah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala pernah ditanya, apakah mempelajari ilmu seperti ilmu kedokteran dan industri termasuk tafaquh fid-din atau mempelajari agama Allah Ta'ala? Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, ilmu-ilmu tersebut tidaklah termasuk dalam ilmu agama atau tafaquh fid-din. Karena dalam ilmu-ilmu tersebut tidaklah dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ilmu tersebut termasuk dalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Gimana nih pendapatnya teman-teman? Benar sih, apalagi kan maksudnya ilmu duniawi itu nggak sebagai penambah doang gitu loh buat kita bekal di dunia ini gitu loh, nggak sampai ke akhirat. Kok ilmu dunia hanya penunjang doang gitu. Kalau misalkan di dunia ini tuh ya bukan hanya tentang akhirat aja gitu kan, pasti ada beberapa elemen-elemen yang kita juga harus belajar gitu loh. Mungkin kayak ilmu fisika gitu kan, matematika gitu dan lain-lain kan, itu kan kita juga perlu kan. Nah, jadi kedudukan itu kan fardu kifayah. Oh iya, fardu kifayah benar. Terus juga aku baca juga sebagian ulama berkata bahwa sesungguhnya mempelajari ilmu industri atau teknologi, kedokteran, terus teknik, pokoknya semua ilmu yang duniawi itu termasuk dalam fardu kifayah kan, dari yang seperti sudah dijelaskan. Terus juga bukan karena ilmu-ilmu tersebut termasuk dalam ilmu syar'i, akan tetapi karena tidaklah
maslahat bagi umat Islam ini bisa terwujud kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Iya, bener Itu banget. guys. Bener banget sih. Maksudnya fardu kifayah tuh kayak wajib. Jadi apa ya, boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan nggak dilakukan sama muslim juga ya kewajiban itu tuh nggak akan gugur gitu. Masih ada nilainya gitu. Bener banget. Benar. Oke. Lanjut. Jadi segitu penjelasan dari slide yang ini. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, boleh. Siapa Hanum? Ya, ini aku aja deh. Oke. Nah, mungkin untuk perkembangan iptek ya, kan kita juga pasti tahu dong, kayak teknologi itu nggak bisa dipisahkan gitu deh kehidupan kita, benar gak sih? Benar banget. Dari handphone Bener gitu banget. kan, apalagi sekarang gitu kan, yang emang serba online, itu kayak laptop juga gitu, tuh nggak bisa gitu loh, buat kita lepas. Nah, makanya juga kan apa sih, kemajuan teknologi ini juga benar-benar sangat berkembang pesat gitu kan, cepet banget gitu loh di kehidupan kita gitu, sampai akhirnya mungkin kemajuan teknologi ini dapat menyebabkan ya perubahan-perubahan gitu kan terhadap kita, mungkin baik itu positif atau enggak negatif gitu kan. Ya apa ya, pengaruh perkembangan iptek ini tuh benar-benar sangat signifikan sih yang menurut aku rasain gitu kan. Terus juga oh iya, sekarang mungkin kan di internet juga udah mulai berkembang gitu kan, apalagi kayak misalkan yang dulunya nggak suka pakai wifi, misalkan sampai akhirnya sekarang harus online, kan mungkin wifi juga pasti bakal banyak gitu loh penggunanya gitu kan, sampai akhirnya mungkin kayak sekarang juga kita sinyal jadi susah gitu kan kalau wifi, karena emang banyak banget penggunanya. Jadi perkembangan ipteknya itu benar-benar cepet banget. Benar. Dan terus juga kita tuh kan nggak bisa menghindari ya dari pengaruh perkembangan pengetahuan dan teknologi kan. Ini juga bukan terus juga ini kan nggak dirasain secara individu gitu loh, tapi masyarakat, bangsa, negara juga merasakan bahwa pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat besar. Iya, benar banget. Ya kan. Terus ya boleh barangkali dia menambahin. Ya sih, benar. Apalagi kan di zaman pandemi ini ya, semua benar tadi kata Hanum, semua serba online. Jadi kayak kita tuh nggak terlepas dari laptop, nggak terlepas dari wifi atau internet, nggak terlepas dari HP juga. Jadi kayak iptek tuh benar-benar melekat buat kita sekarang, ya nggak sih? Iya benar. Kalau nggak ada HP tuh kayak rasanya tuh, aduh gimana gitu pasti. Gitu ya. Iya benar. Bangun tidur aja langsung nyari HP. Kita langsung HP, bener banget, kita langsung HP gitu kan. Yang paling diperhatiin itu bahwa sebenarnya segala bentuk informasi itu, baik itu yang positif dan negatif, itu kita udah bisa mudah gitu loh mengaksesnya gitu. Itu yang kita harus jaga nih dari si perkembangan iptek ini. Mungkin nanti kita bakal bisa bahas kali ya di slide selanjutnya, itu 10 potensi bahaya nih. Benar nggak sih? Bener banget. Oke. Berarti Islam tuh nggak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kan? Enggak dong. Mantap. Oke. Mantap. Kita lanjut aja deh, nanti kita pembahasan selanjutnya nih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, guys, kita udah masuk nih ke poin-poin yang dimaksud di judul tadi. Nah, bener banget. Yang tadi. Oke, boleh? Mau siapa duluan? Boleh deh, aku nih ya. Boleh. Pertama itu ada iptek itu dapat merusak moral seseorang, yang dimana konten-konten yang berada di dalam internet itu dapat merusak moral. Ya, menurut aku setuju banget sih. Maksudnya dalam artian ya yang apa sih, konten-konten gitu kan yang banyak banget ada di YouTube gitu loh. Atau enggak ya di Google juga pasti banyak kan, di sosmed, mungkin Instagram, apalagi sekarang TikTok gitu kan, kayak tadi komennya tuh yang enggak
bener banget kan TikTok gitu yang apa sih gitu ya, mungkin kontennya tuh tentang pacaran gitu kan. Iya bener banget. Iya itu, Sumpah. dan itu tuh benar-benar merusak moral banget yang gitu kan. Tapi aku tuh kadang suka bingung gitu, buat apa coba mamer-mamerin kemesraan Bener. dengan seorang yang sebenarnya itu bukan muhrim kan, maksudnya pegangan tangan apa gitu kan, pelukan dengan backsound lagu yang biar kita apa gitu. Sumpah. Itu tuh esensinya tuh apa gitu. Esensinya tuh aku tuh apa ya, ngerasa banget bahwa IPTEK ini tuh dengan berkembangnya IPTEK ini tuh sebenarnya dapat merusak moral seorang gitu. Apa yang bikin bahwa oh iya pacaran itu sekarang udah bukan apa ya, hal yang udah Tabu. lumrah banget, jadi gitu. hal wajar ya, jadi hal wajar gitu loh buat anak-anak remaja gitu. Betul. Kayaknya merusak moral banget sih. Bukan cuma remaja doang sih. Bener banget. Gila. Dari SD aja tuh ya udah begitu gitu loh. Sekarang kayak kita tuh dulu waktu SD kayak masih mainan lah. Tapi sekarang tuh udah mainannya udah main TikTok gitu, Iya, betul. Facebook. Iya, mungkin bukannya apa ya, anak kecil tuh oh ya aku tuh harus udah ada mindset di mana aku harus bisa jadi tahfiz misalkan kan kalau aku kecil tuh, atau enggak apa gitu yang emang bisa apa ya, membentuk karakter yang lebih baik gitu loh, yang oke nanti berarti aku ya tadi harus bisa jadi tahfiz, harus bisa hafal berapa juz gitu kan. Ini malah lebih fokus ke atau gimana ya caranya aku bisa main TikTok gitu kan, jadi kayak gitu. Itu tuh aduh udah merusak banget moral deh. Yang emang dari kecil dulu sekarang kan udah banyak ya bukan tertarik dengan mungkin buku Al-Quran gitu kan, tapi malah tertariknya tuh dengan seperti itu TikTok, terus joget-joget yang nggak jelas. Aduh itu sayang banget sih. Iya, bener banget tuh. Kayak aku pun ngerasain ya di diri aku sendiri, kalau maksudnya nggak buka TikTok tuh kayak hidup tuh jadi garing gitu loh, kayak udah terlalu nempel gitu, dan aku ngerasa kayak diri aku tuh Kayak terlalu nempel banget sama medsos tuh kayak nggak enak banget sih. udah ketergantungan gitu nggak sih? Betul. Mungkin kalau kita sambungin itu nyambung nggak sih guys ke topik ke poin kedua? Iya, Iya benar. nyambung banget sih. Terlalu di zona nyaman. Benar. Jadi IPTEK itu dapat membuat orang menjadi malas ya. Iya sih. Banget. Ya, bener banget. HP gitu kan, apa-apa tuh udah buka HP. Terus udah buka apa, misalkan kita Instagram gitu kan, atau apa gitu, Twitter, itu tuh udah jadi males gitu. Ya mungkin harusnya langsung sholat subuh misalkan, bangun-bangun gitu kan, udah deh lihat dulu HP gitu kan. Nanti dulu. Yuk, bener. Selalu nanti. Betul. Gitu, jadi selalu nanti. Ada aja. Jadinya ya udah gitu, dalam Sampai aktivitas pun sampai kan kadang bablas gitu. bener banget, sampai kita bablas, kelupaan. Bener banget. Misalkan apalagi lagi pingin nonton nih gitu kan, nonton sekarang ada film baru, film bagus gitu kan, kekinian gitu kan, terus udah gitu nonton berapa jam sampai akhirnya ya lupa sholat asar ya, sholat zuhur itu tuh itu banyak banget tuh di kalangan kita kali ya, yang banyak. Sebenarnya aku juga kadang masih suka kayak gitu sih, ini benar-benar harus belajar banget sih. Bener-bener. Tapi yang banyak banget godaan tuh di waktu asar. Iya, betul Bukan banget. itu asar itu apa ya, waktu yang paling ini katanya pahalanya bener. Pernah baca kalau misalkan asar itu pahalanya itu paling istimewa lah istilahnya, meskipun emang semuanya juga istimewa, tapi ya itu gara-gara emang godaannya kerasa banget gitu ya. Iya bener. Itu gimana nih Bill, kamu pernah nggak sih, kalian pernah punya pengalaman nggak sih kalau misalkan apa sih dengan adanya perkembangan IPTEK ini, perkembangan IPTEK ya, ini kita jadi males kan? Kalian pernah ada punya sih pengalaman nggak sih? Ada adik aku. Sumpah, namanya udah kalau misalkan dia pegang HP ini ya, segala tugas tuh nggak mau dikerjain. Tapi ya untungnya sholat mah jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Cuman dia kalau udah ngelakuin tugas nggak mau deh. Iya, Selalu bener banget. sampai pagi, ya ampun, sampai nemenin aku ngerjain tugas sampai jam 3. Sebahaya itu ya perkembangan iptek juga. Iya benar. Parah banget. Oke deh guys, Udah kita sampai lanjut ya. kalangan kecil gitu ya. Lanjut aja deh Lanjut, oke. ke poin ketiga. Oke deh. Dan ketiga. Nah, poin ketiga sama keempat. Siapa yang mau baca? Boleh deh, siapa? Oke. 3 itu iptek mendorong kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja. Iya, betul. Betul. Karena mungkin karena iptek tuh luas dan bebas ya teman-teman, apalagi di dunia internet, terutama kayak misalnya YouTube, Google atau segala macemnya. Kayak orang-orang tuh bisa melakukan apa aja yang mereka mau gitu. Kayak mereka tuh nggak mikir itu kenakalan atau bukan, menyimpang atau enggak. Benar-benar. Mereka lakuin demi gaya dan demi apa ya, kayak formalitas. Padahal mereka nggak Benar. mikir buruknya gitu. Bener gak sih? Benar. Itu banyak banget sih. Mereka tuh terpengaruh dari budaya luar juga nggak sih? Iya, Betul. belum bisa nge-filter mungkin ya. Jadi dikira oke ini kayaknya nggak apa-apa sih gitu kan. Ngiranya sih nggak apa-apa. Pas kesini-sini sampai akhirnya hal kebiasaan gitu kan, dan itu ya hal yang buruk gitu. Lanjut ke poin selanjutnya ya teman-teman. Jadi di poin selanjutnya itu ada iptek dapat menyebabkan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Menurut kalian gimana nih terhadap poin ini? Mungkin kayak banyaknya kayak kemalingan data pribadi, apalagi data diretas yang banget. Yang meretas. Terus kadang apa ya? Tapi sekarang akses kayak apa ya, tanda kutip itu udah diituin ya dari pemerintah, dari blokir. Iya. Ya jadi internet positif ya. Betul. Tapi katanya aku pernah dengar di Twitter kalau misalkan malam-malam tuh hashtagnya kayak gitu. Masih suka ada ya. Nggak tahu sih, pokoknya aku tuh kan ngeliat kan bahayanya teknologi kayak sosial media gitu. Kayak misalkan Instagram, Facebook dulu juga pernah kena krisis kan. Katanya mereka menggunakan data-data orang yang di Facebook tuh untuk apa ya? Untuk mereka gunain buat apa gitu. Pokoknya tahun 2017 atau 2018 tuh Mark Zuckerberg tuh dia kena sanksi deh. Dan dia juga dia berjanji bakalan memperketat apa ya, privasinya gitu loh. Ya, untungnya ada yang apa ya istilahnya, wadah yang bisa melindungi itu gitu ya. Betul banget tuh, gimana coba kalau nggak dilindungin. Betul banget. Tapi emang kita juga ya sadar gitu kan dengan perkembangan teknologi itu ya Bahaya. Penyalahgunaan untuk yang kayak gini-gini tuh ya bisa terjadi gitu ya. Iya, bener banget. Apalagi deh. Kenapa? Kalau menurut aku kan aku kayak punya temen tuh kayak bisa ke hack IG-nya, kayak itu bener-bener data pribadi ya. Aku sendiri ngedengernya kayak ya ampun. Pokoknya pasti panik dong, itu data pribadi kita di situ semua, orang-orang bisa melakukan jahat gitu. Bener. Kayak itu aku juga ngalamin sih. Jadi kan kalau misalkan aku kan selama ini kan kalau buka Instagram tuh selalu di HP ya. Dan pas lagi semenjak masuk kuliah tuh selalu buka Instagram lewat laptop gitu loh. Dan di laptop tuh ternyata bisa ngeliat gitu, bisa ngeliat kita dari login dari mana, terus perangkat ponselnya apa, dan itu ternyata udah ada 101 data yang masuk 101 perangkat gitu loh, beda-beda itu. Nggak tahu dari Depok, dari Sumatera, sumpah aku kaget banget gitu loh, ternyata dibuka sama yang lain. Makanya kita harus memikirkan juga nih teman-teman, kayak
kita boleh untuk mendalami iptek, cuman kita harus juga memikirkan sisi dan dampak buruknya dari iptek tersebut. Jangan sampai juga mengikis keagamaan kita gitu. Iya benar. Benar. Mungkin Yaudah. kita bisa kayak ngepost Gimana, hal-hal gimana? positif yang kayak poster dakwah gitu ya. Oh iya Iya bener, benar. boleh, Benar kan? bener banget tuh. Kayak bisa Jadi maslahat mendekatkan ke hati. orang lain juga ya. Iya. Kita juga kayak yang diajarin sama Pak Heri kan, setelah kita mendapatkan ilmu, lalu apa tuh? Harus Setelah berdakwah. mendapatkan ilmu, ya terus didakwahkan kan. Betul. Gitu. Jadi kita sebaiknya menggunakan media sosial untuk yang positif. Iya betul banget. Udah nih guys, gimana kalau kita lanjut ke poin selanjutnya, Mas? Ada 6 poin lagi nih yang harus kita bahas. Banyak ya. Oke. Lanjut. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, boleh nih siapa yang mau baca? Ya udah, jadi poin kelima ini adalah penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet dapat disalahgunakan. Pasti nyambung dong ke poin yang tadi, yang data Benar. yang bisa diambil sama orang lain yang jahat mungkin niatnya. Bener-bener bahaya banget teman-teman. Hati-hati ya guys. Aku pernah nih punya pengalaman ya. Jadi ada yang pernah nipu. Tapi emang itu tuh keselnya itu ya. Jadi kebetulan aku lagi galang dana nih buat bencana, waktu itu bencana banjir di Garut kemarin. Terus sampai akhirnya ada orang yang nelfon dan pura-pura jadi salah satu anggota kepanitiaan aku gitu loh, buat oh ya maaf ya, ini aku tuh anak kepanitiaan. Terus udah gitu lagi butuh uang buat, aku nggak tahu sih, soalnya bukan aku juga yang nipu tapi ada staff lain. Tapi sampai akhirnya ditransfer dong lumayan 350.000, dan itu ngaku-ngakunya itu jadi staff kepanitiaan kita gitu. Padahal itu tuh uang tuh buat galang dana saudara-saudara kita yang di Garut. Itu benar-benar nggak ngerti informasinya, nggak tahu dari mana, tapi orang ini tuh benar-benar kayak, aku tuh ya benar-benar staff kepanitiaan aku gitu, kenal semuanya gitu loh sama staff-staff yang lainnya juga. Terus tahu juga nih kalau misalkan kita lagi galang dana segala macam gitu kan. Itu jadi emang aduh, kayaknya buat informasi ini tuh dari dari internet gitu kan, dari sosmed tuh bisa jadi celah buat orang-orang jahat sampai akhirnya disalahgunakan gini. Aku nggak ngerti sih itu dosanya kayak gimana, maksudnya udah menipu gitu kan istilahnya. Tapi itu uang, ditambah itu tuh uang buat orang-orang yang lagi kesusahan gitu lah, itu aduh nggak ngerti tuh dosanya kayak gimana. Bener banget. Ya ampun. Aku juga sih Gimana? Boleh deh Anis lanjut, aku udah selesai. Oh iya. Aku juga pernah sih, jadi teman aku nih kan dulu kita sebelum daftar kuliah ya, kita ngurus-ngurus buat SNMPTN undangan gitu loh. Dan dia tuh keterima nih di salah satu PTS deh. Ya dia bilang diterima di PTS, dan tiba-tiba dia tuh konfirmasi ke guru BK bahwa dia tuh dimintain uang 10 juta. Wow. Dari 10 juta katanya uang pertama buat PTS gitu kan. Ternyata pas lagi konfirmasi itu bukan dari pihak universitasnya, dan itu duit udah ditransfer loh. Astagfirullah. Ya ampun, aku sampai sedih dengarnya gitu loh, 10 juta. Itu bukan yang kecil dong, nominalnya parah itu. Iya itu. Iya. Duh, nangis sih. Tapi itu baik-baik aja kan teman kamu sekarang? Ya alhamdulillahnya katanya ketangkep deh. Alhamdulillah. Pasti kebenarannya akan terungkap ya. Iya benar. Itu nominalnya juga sih, itu nggak main-main. Sedih lah, ya ampun. Iya sedih banget.
Apalagi kan niatnya untuk pendidikan kan awalnya gitu loh, sampai akhirnya itu yang temuan ini tidak sesuai dengan syariat Islam ini. Iya, jelas dong. Bener banget. Kayaknya nggak ngerti nih orang-orang kayak gini ya. Ilmu agama banyak orang. Oke deh, lanjut. Oke. Jadi, poin selanjutnya ada menciptakan sifat konsumtif terhadap umat. Maksudnya konsumtif tuh mungkin lebih kayak ketagihan atau apa ya, nempel banget di diri kita gitu, ya nggak sih teman-teman? Iya. Benar banget. Ya konsumtif tuh bisa jadi boros juga kan, gara-gara ya gimana dong, mungkin udah jadi habit gitu kan. Iya. Kebiasaan, kayak misalkan apa ya contohnya, all shop misalkan kan buat perempuan Shopee. iya benar, Shopee diskon gitu kan, online sekarang kan gitu. Jadi itu sih bahwa sebenarnya kan ya kita juga di Islam juga kan mengajarkan untuk tidak boros ya, kita harus hemat. Benar. Ini sesuatu yang berlebihan itu kan Allah nggak suka kan. Benar. Nah, makanya itu ya sifat konsumtif tuh ya bisa jadi ini sifat setan sih salah satu. Gitu. Bener. Dengan kita melihat dunia itu kayak sesuatu yang wow gitu kan, apalagi perempuan nih kalau misalnya udah ngeliat diskon gitu kan di Shopee segala macam, kayak aduh aku harus gercep gitu kan, aduh aku harus ini gitu kan, harus banyak nih gitu. Atau apa sih biasanya kalau misalkan potongan harga gitu kan harus banyak poinnya gitu kan. Iya. Nah itu wah sudah ada. Jadi kayak bikin kita tuh boros uang, dan pokoknya demi diskon kita lakuin deh apa yang kita bisa, kita lakuin deh, sampai jungkir balik juga bakal dilakuin untuk diskon. Bener banget. Ya ampun. Ya itu. Oke deh, kita lanjut aja kali. Oke, lanjut ya. Gimana? Gimana nih seneng? Apa? Terus juga iya ini aku mau ngomong. Oke. Terus juga kalau misalkan kita membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang yang kadang-kadang kan dari budaya luar kan kayak misalkan narkoba itu kan diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah kan. Kayak misalkan apa sih yang dilarang tuh minuman keras, narkoba, terus judi. Itu kan mereka biasanya karena efek juga terpengaruhnya kan. Iya betul. Iya, apalagi kan sampai ada judi online kan. Benar. Bener banget tuh. Bisa jadi salah satu dari iptek ya. Iya, betul. Oke. Lanjut. Oke. Nah, di poin selanjutnya ada yang ketujuh, ada dapat mendorong asimilasi kepribadian pria dan wanita. Maksudnya gimana nih teman-teman? Kayaknya sih menurut aku mungkin dari fashion kali ya. Kadang kan perempuan sama laki-laki itu sekarang jadi kebalik, tau nggak sih? Aduh, Masya Allah. Iya benar. Bener banget. Kayak, aduh sekarang wanita banyak yang pakai celana jean. Maksudnya jean aja dipakai celana ya. Padahal aku nggak ngerti. Iya. Kan seharusnya celana itu yang pakai tuh laki-laki kan, bukan perempuan. Perempuan itu yang baik dan benar tuh harus pakai gamis dalam. Iya benar. Oh iya benar. Aduh, aku tertendang sekali. Aku juga tahu sih. Iya. Aku juga masih belajar untuk mencoba pakai gamis. Iya, bagus banget tuh, harus turut. Tapi alhamdulillah. Tapi maksudnya memang dari iptek ini, dari perkembangan teknologi dan ilmu globalisasi yang sekarang, kan itu tuh kayak udah jadi jadi hal yang biasa gitu loh. Apalagi ini kalau misalnya masalah kepribadian kan kayak transgender juga sekarang udah bukan hal yang tabu lagi gitu. Banyak kan artis-artis yang dia tuh transgender tapi dia tuh kayak I'm fine gitu, kayak aku malah lebih senang seperti ini. Biasa, iya benar-benar. Bener banget sampai akhirnya kayak dia bangga banget gitu. Bener banget, bahkan ada, setahu aku ya, sampai ada ajang Miss Transgender itu. Ya ampun, aku nggak ngerti. Deh.
Kalau itu aku nggak ngerti. Iya bener Sampai banget. ada temen, sampai ada di Unpad aja mungkin, aduh masya Allah, namanya homo mungkin ya atau apalah gitu, LGBT itu tuh aku yakin itu banyak sih. Iya mungkin tertutup merekanya tapi pasti ada sih. Iya, Dan iya, itu iya. bener-bener gak bener banget. Udah menentang Allah juga gak sih teman-teman? Iya banget Iya, benar banget. banget. Jadi Banget. terkesan apa, kita mengingat flashback sebelumnya kepada apa sih, zaman Nabi Lut. Iya bener Iya, bener benar, nggak benar. diceritain tuh. Iya, Itu ditenggelamkan kan. iya benar banget. Nah ini nih, jadi gara-gara perkembangan iptek ini tuh namanya ya informasi yang serba bisa kita akses gitu kan, sampai akhirnya Iya. asimilasi kepribadian pria dan wanita itu jadi Jadi terjadi gitu, pencampuran kepribadian Pencampuran pria sama orang. wanita. Betul. Sampai kan ada di satu negara, mungkin aku sebut ya, Thailand, itu tuh kayak kita di Indonesia namanya jenis kelamin di KTP pasti kok nggak perempuan ya, laki-laki dong. Iya betul. Benar. Nggak ada jenis kelamin yang lain, sampai akhirnya kalau di negara ini nih itu tuh sampai aku lupa, sampai tuh banyak banget dah jenis kelamin, aku nggak ngerti. Aduh Dan sampai astagfirullah. akhirnya mungkin Sedih dan sampai banget. akhirnya, ya sedih banget, dan sampai akhirnya ya aku juga bingung sih itu gimana kebijakan pemerintahnya. Maksudnya Sama emang aja. itu Sama aja dia kayak merubah takdirnya Allah nggak sih? iya bener banget, itu merubah takdir Allah sih, Betul. menentang gitu ya apa yang Allah kasih. Kan kita ingat juga ayat dari Allah, ayat Al-Quran yang jadi wanita dan pria itu bakal dipasang-pasangin gitu. Maksudnya wanita dan pria, bukan wanita dan wanita, pria dan pria gitu Iya, loh. nah Benar. benar banget. Oh iya, sekarang juga perkawinan sama jenis juga kan di Indonesia udah beberapa kali. Iya benar. Bener banget tuh. Oke Ya. deh. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Jadi di poin ke-8 ini teman-teman ada iptek dapat meningkatkan kecenderungan materialisme yang terlalu kuat di zaman sekarang. Jadi gimana nih? Mungkin kayak materialisme itu maksudnya kayak ke uang mungkin ya. Hedonisme. Nah, gitu. Ya, hedonisme. Menganggap bahwa sesuatu yang kita harus kejar tuh ya uang dan uang gitu. Benar. Harta dan harta. Padahal kan sebenarnya kita juga apa sih yang kita bakal bawa ke akhirat nanti benar. gitu kan. Iya Pasti kan betul. hanya amal aja gitu loh. Uang tuh kayak udahlah akan menyentuh pada waktunya gitu. Itu cuma buat amal. Iya bener banget tuh. Gimana nih dari teman-teman? Terlalu ngejar duniawi, karena mungkin kalau menurut aku orang itu sekarang tuh kayak kalau nggak gaya nggak oke. Ya, termasuk aku sendiri ngerasain kayak rasanya tuh kalau nggak gini tuh rasanya tuh kurang, tapi padahal aku tahu Kurang itu pede. nggak. Iya, jujur aku ngerasa kayak gitu, dan aku tuh kayak kadang mikir kayak aku buat apa ya kayak gini, apa aku terlalu berlebihan atau gimana gitu. Makanya dikit-dikit aku lagi rubah gaya hidup juga gitu. Benar. Oke deh teman-teman, ini kita lanjut ke poin selanjutnya ya, poin ke-9 dan ke-10. Iya, ini poin terakhir ya. Iya, poin-poin di akhir nih. Jadi yang ke-9 itu ada iptek dapat memunculkan sifat apatis yang membuat seseorang acuh tak acuh pada lingkungan sekitar. Oke, gimana pendapat teman-teman? Boleh Anis atau Hanum Apa ya yang paparkan? dengan adanya perkembangan iptek ini kayak semacam gadget kita kan, internet, membuat kita tuh jadi punya dunia sendiri yang kita sampai akhirnya untuk apa ya kita bergaul gitu loh, misalnya kan kita tuh jadi kurang. Bener banget sih. Kayak nanti ini berhubungannya dengan sekularisme. Iya, boleh Iya, tuh bener disambungin. Iya benar. Dan memisahkan kehidupan agama ya dengan urusan masyarakat. Iya, benar. Sebenarnya agama itu apa yang menyuruh kita untuk memperbanyak tali silaturahmi gitu kan.
di dunia maya saja, tetapi di dunia nyata pun kita juga kan harus gitu kan. Benar. Sampai akhirnya malah kita terlalu terlena gitu, terlalu fokus dengan dunia maya. Itu yang saya Benar. Bahkan ada gimana? bahkan ada sebuah keluarga tuh di dalamnya tuh semuanya megang HP. Iya, bener banget. Padahal itu lagi ngumpul, harusnya kan kita saling ngobrol gitu kan. Jadi merasa dekat dengan yang jauh, tetapi merasa jauh dengan yang dekat gitu. Bener banget. Oh, di samping kita, mungkin banyak teman-teman, tapi kita malah sibuk main HP sendiri. Iya. Sering banget kan kejadian. Bener Sampai banget. akhirnya mungkin temen yang kita harusnya kita ajak ngobrol malah kayak kesal sama kita, sampai akhirnya mungkin ya timbul apa ya, kayak sesuatu yang nggak baik kan. Iya. Akhirnya mungkin terputusnya tali silaturahmi itu udah salah besar. Itu sih. Iya, Jadi aku juga setuju banget. benar syariat Islam. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, kan ini kita lagi bahas potensi bahayanya nih. Kalau kita lihat dari sisi positifnya juga banyak ya. Tentu iptek tuh membuat banyak sisi positifnya. Cuman ini karena kita lagi nempel banget sama iptek nih, kita juga harus tahu dampak yang nggak baik buat diri kita dan masyarakat sekitar juga. Benar. Buat pelajaran buat kita juga. Yoi, betul sekali. Oke, mungkin segitu poin-poin yang bisa kita jelasin dari judul kali ini. Gimana teman-teman, ada yang mau ditambahin atau enggak nih? Kesan terakhir atau pesan terakhir nih buat semuanya, buat kesimpulannya. Apa ya, mungkin lakuin bahwa kita nggak bisa terlepas ya dari kehidupan kita. Mungkin yang aku ingin highlight itu bahwa kita harus pintar-pintar memfilter sih gitu antara benar kira-kira yang informasi yang baik dan yang enggaknya itu seperti apa. Intinya apapun itu kita harus membenteng diri iman kita dengan ilmu agama. Betul. Benar banget. Iya. Oke deh, mungkin cukup ya teman-teman atau gimana? Gimana nih Nis? Ada closing statement? Ya, ini cukup. Iya. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya di samping sisi positif pasti ada sisi negatif dan kita juga jangan hanya melihat satu sisi gitu intinya. Nah, jadi sekian dari kami kelompok 10. Ya, gimana teman-teman? Kita bye dulu. Oke. Bye. Bye. Terima kasih. Bye guys. Terima kasih guys. Untuk ilmu agama guys. Betul sekali. Ya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wabarakatuh. Ya. Audio Jungle.